hak anak setelah anak itu lahir. Ya, sangat banyak. Kita sebutkan beberapa hal. Kalau tidak salah 9 di sini disebutkan ya, 9 hak anak setelah lahir. Panjang, oleh karena itu anak baca cepat saja. Yang pertama, an yakhtar lil waladi awil binti isman hasana. Milihkan nama yang bagus untuk anak. Ya. Milihkan nama yang bagus. Kata ulama, wa yusammuhum bi asma'il anbiya was sahabati was salihin. Jadi beri nama mereka nama-nama para nabi, para sahabat dan orang-orang saleh. Liyusammuhum bil asma'is sahla al masyhurah al mutadawilah bainan nas. Kemudian kasih nama mereka dengan nama-nama yang mudah, yang masyhur, yang ada di sekitar manusia. Ada sebagian orang, ikhwan, ketika anaknya lahir, dia nanya ke anak, Ustaz, tolong cari nama anak buat anak. Cari nama yang kira-kira belum ada. Ya, anak yang, atau tidak, apa istilahnya itu, tidak pasaran. Ya bingung anak. Ini bikin PR, cari di kitab dulu. Ya, nggak mesti, nggak harus. Nama sama nggak apa-apa. Nama sama nggak apa-apa. Dalilnya apa? Ketika ada seorang wanita datang ke Rasulullah SAW, kemudian ditanya, siapa? Zainab. Rasul bilang, ayu Zainab? Zainab yang mana? Ini menunjukkan banyak nama Zainab. Ya tidak? Banyak nama Zainab. Ini Zainab, Zainab, Zainab. Dia bilang Zainab imro'atu Abdullah bin Mas'ud. Zainab, istrinya Abdullah bin Mas'ud. Gitu ya. Jadi kalau namanya sama, enggak mesti malu. Ya. Zainab, Zainab, misalkan. Ahmad, Ahmad. Enggak masalah. Kan binnya beda kadang. Atau binnya sama. Nah, kalau binnya sama, ya berarti bapaknya sama. Nah, kalau misalkan punya anak sudah terlanjur namanya jelek, ganti. Jadi nama yang bagus. Rasulullah SAW ketika datang seorang laki-laki namanya Hazan. Hazan ini susah. Kalau huzun sedih, ini Hazan, berat, susah. Rasulullah SAW ganti. Rasul bilang, bal anta sahal. Hadisnya sahih Bukhari. Anta sahal, kamu mudah. Ada seorang wanita namanya Asiyah. Namanya Asiyah. Ya, diganti sama Rasul SAW dengan nama Anti Jamilah. Anti Jamilah. Jamilah. Ini nama bagus. Kalau punya anak namanya Jamilah, enggak apa-apa. Jangan Jawilem. Oh, Jawilem, dijawil gelem. Bahasa Jawa ya. Kalau Jamilah bagus. Ya, Jamilah. Ini kata di buku tebak-tebakan bahasa Arab, Jamilah itu atwalul asma fil alam. Atwalul asma fil alam. Jadi sepanjang-panjang nama di alam semesta. Tidak ada lagi nama yang paling panjang kecuali Jamilah. Dari Jim ke Tamarbuto 1 mil. Ya? Tidak. Jim, Ja, Mil, lah, Tamarbuto. Ya kan? Berarti panjang sekali namanya kan? Baik. Jadi Rasulullah SAW memberikan nama yang baik kepada para sahabat Rasul kita SAW. Nah, kalau misalnya ada orang tua jadikan namanya sudah terlanjur nama jelek, diganti tidak? Diganti dengan nama yang bagus. Ya? Namanya yang baik-baik. Ya, nama Abdullah, Abdurrahman, ya. Kemudian nama para nabi, ya. Nabi Muhammad, Salih, Yusuf, Yunus, banyak. Tidak kekurangan. Kemudian nama siapa lagi? Orang-orang soleh, Luqman, ya. Itu. Dan seterusnya. Nama para sahabat Rasulullah SAW. Ini hak anak setelah anak itulah lahir. Yang kedua, hak anak setelah anak itu lahir, an ya'muruhum bis salati li sab'in wa ay yufarriqu bainahum fil madaji'.
memerintahkan salat ketika umur 7 tahun. Kemudian memisahkan mereka ya dalam tempat tidurnya. Dipisah satu-satu tempat tidurnya. Ya. Kalau bisa punya kamar, satu-satu kamar. Tapi kalau nggak bisa, misalkan ngontrak atau sempit dan seterusnya, diaturlah ya sebisanya. Nah, Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud dan yang lainnya, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian ketika mereka berumur 7 tahun untuk salat. Perintahkan untuk salat ketika umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar. Dipukul kalau enggak mau salat ketika umur 10 tahun. Wa fariqu bainahum fil madaji'. Pisahkan mereka dari tempat tidur mereka. Ini hak siapa? Hak anak, ya. Jadi diajarkan salat, diperintahkan untuk salat. Allah berfirman dalam surat Thaha, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk wal 'aqibatu littaqwa. Ayat ini subhanallah membuat kita sejuk hati kita. Ya. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis shalah, perintahkan anakmu, perintahkan keluargamu itu apa? Salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabar di atasnya. La nas'aluka rizqa, kami enggak minta kalian rizki, kami enggak minta kamu rizki. Nahnu narzukuk, kamilah yang kasih rizki. Wal 'aqibatu littaqwa. Oleh karena itu ikhwan fillah, ayat ini ya memberi ilmu pada kita enggak boleh takut kekurangan rizki. Yang kita takut adalah kalau anak itu tidak sholat. Itu harus kita takut. Rizki Allah jamin, pasti dijamin sama Allah. Allah katakan nahnu narzukuk. Dan ajibnya subhanallah, kalau kita melihat ayat-ayat dan hadis berbicara tentang ibadah dan tentang ketakwaan dibarengi dengan rizki. Dibarengi dengan rizki. Di antaranya Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari kesempitannya. Bertakwa, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Pasti dikasih jalan keluar dari kesempitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ayat yang lain yang sering kita dengar, Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ayat ini lanjutannya. Kata Allah, "Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin." Aku tidak menginginkan dari mereka rizki, dan aku tidak menginginkan dari mereka agar mereka memberi makan aku. Innallaha huwar razzaq, sesungguhnya Allah itu Razzaq, Maha pemberi rizki, dzul quwwah, yang memiliki kekuatan, al-matin, yang kokoh. Ibadah rizki. Kemudian surat Thaha tadi, wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk wal 'aqibatu littaqwa. Ya. Jadi ini apa namanya? Ini hak yang kedua. Hak yang ketiga, an yurabbuhum 'alal aqidatis sahihah liyanju jami'an min adzabillah. Mendidik anak di atas akidah yang sahihah, akidah yang lurus, yang murni, agar mereka semuanya selamat dari azab Allah. Subhanallah, ini yang penting, sangat penting sekali. Mendidik anak kita di atas akidah yang lurus, akidah yang sahihah, akidah yang murni, safiyah, yang murni dari syawaib syirk wal bid'ah wal khurafat, yang murni dari racun kesyirikan, bid'ah dan khurafat. Sejak dini, sejak awal, Luqman Al-Hakim bilang ke anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Ini akidah bukan? Akidah. Ya. Nah, pendidikan atau perhatian
akan pendidikan anak, di atas akidah sahihah, ini adalah perhatiannya para nabi dan orang-orang soleh. Para nabi dan orang-orang soleh sangat perhatian akan pendidikan akidah anak. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa sama Allah dalam surat Shafat ayat 100, Rabbi habli minas salihin, wahai Rabbku, anugerahkan kepadaku anak yang soleh. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa pada Allah di surat Ibrahim ayat ke 35 atau 25 ini. Kecil tulisannya. Doanya wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ini doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Nabi Ibrahim, subhanallah, berdoa demikian. Ya. Kemudian juga kita lihat Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Berdoa untuk Allah berikan zuriyah yang thayyibah. Kemudian perhatian para nabi dengan akidah ada antum bisa lihat di surat Al-Baqarah ayat yang ke-132 sampai 133. Ya. Allah berfirman, "Wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun." Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya. Demikian juga Yakub. Ya baniya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untuk kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim. Kemudian Yakub ketika mau meninggal, dia ingin supaya tenang agar anak-anaknya di atas akidah yang sahihah. Nabi Yakub berkata, Allah berfirman, am kuntum syuhada idh hadara Ya'qubal mautu. Ya, apakah kalian menjadi saksi ketika kematian mendatangi Yakub? Idh qala li banih, ingatlah ketika dia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah atau sepeninggalanku? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Mereka jawab, kita akan menyembah ilah engkau, Tuhan engkau, dan Tuhan nenek moyang engkau, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yakni Tuhan yang satu, dan kami berserah diri hanya kepadanya. Ini penting sekali. Sesuatu yang paling penting yang ditinggalkan oleh orang tua untuk anaknya, hal ini, akidah sahihah. Selesai. Akidah sahihah. Apa artinya harta dunia? Apa artinya tanah luas, mobil mewah, rumah banyak, investasi untuk dia, anaknya ketika dia meninggal, kalau tidak berada di atas akidah yang sahihah, ya, tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, ini hak anak yang harus diperhatikan. Dan Nabi pun SAW mengajarkan anak akidah sahihah. Nabi mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas, ya gulam, ini u'allimuka kalimat ihfadillah yahfadka ihfadillah tajidhu tujahak. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Yang keempat, ikhwan fillah. Yang keempat, an yurabbuhum 'ala al-adabil islamiyyah wal akhlaqil fadilah allati yuhibbuha Allah wa rasuluh. Ya. Jadi mentarbiyah mereka, mendidik mereka dengan adab islami, akhlak yang tinggi, yang utama, yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Perhatikan. Harus dibedakan. Kita punya akhlak tersendiri. Kita punya akhlak tersendiri. Orang Islam punya akhlak yang dibangun di atas Quran dan Sunnah. Ya. Kita sudah bertekad, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Akhlak kaum muslimin beda dengan akhlak orang-orang kufar. Akhlak kita, adab kita ngambil dari Quran dan Sunnah.
ada adab isti'dzan, adab minta izin, ya, ketika di rumah, adab salam, adab makan minum, ada adabnya tidak? Ada adabnya. Masuk WC, keluar WC, ada berbicara, ada bersama orang tua, ada bersama kawan-kawan, adab. Dan pelajaran adab ini sangat-sangat penting. Kita kasih pendidikan anak-anak, pendidikan adab. Kalau bisa dibacakan di rumah, buku adab, baca. Sehari dapat 1 adab, 2, 3, 4, begitu. Supaya anak-anak kita ngerti apa? Ngerti adab. Tanda kebahagiaan seseorang itu ketika beradab. Tanda kesengsaraan orang itu ketika tidak punya adab. Ya, dan adab kita disesuaikan dengan adab Islami. Apalagi sekarang. Karena apa? Karena kita harus tahu banyak adab, akhlak, perbuatan yang dianggap baik oleh manusia tidak baik menurut Islam. Sejak dulu tuh. Ya tidak? Di masa dulu sujud kepada raja, sujud kepada pendeta itu bagus tuh di orang-orang Nasrani di Syam. Ya, sehingga Mu'adz bin Jabal ketika pulang dari sana lihat Nabi sujud, kata Rasulullah, tafal, jangan lakukan. Ya, dan itu tidak bagus. Kalau aku perintahkan seorang sujud kepada selain Allah, aku perintahkan istri sujud ke suami. Orang sekarang memandang salaman laki-laki perempuan itu bagus, ya, itu baik, itu adab, itu biasa, itu keren, itu luar biasa. Apalagi kalau ustadz salaman sama perempuan, tambah keren lagi, ya, nggak milih-milih tuh ustadz, masya Allah akhlaknya bagus, kata mereka gitu. Kita cocokkan dengan Quran dan Sunnah. Rasul tidak pernah bersalaman dengan wanita. Ya, zaman sekarang kalau ipar sama iparnya, kalau suami sama ipar wanita dan seterusnya nganter-nganter, masya Allah bagus. Ya, itu sebenarnya kalau kita lihat Rasul bilang apa? Alhamu maut. Zaman sekarang orang bilang kalau ada tamu yang nyuguhin makanan adalah perempuan, istri atau anak-anak perempuan dan seterusnya. Itu akhlak yang top. Mana istri nggak dikeluarkan, disimpan aja, gitu ya. Orang bilang sekarang. Tapi menurut akhlak Islam apa? Nggak bisa ngelihat. Jangan. Yang nyuguhin siapa? Antum nyuguhin. Nih, gitu. Ya tidak. Jadi hal-hal yang dianggap baik di masyarakat, ya, itu kita lihat cocok nggak dengan Quran dan Sunnah Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu. Jadi adab, akhlak dan seterusnya yang utama itu kita lihatnya dari Quran dan Sunnah. Rasul dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang azim, yang agung. Ya, yang mana Rasul SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ada akhlak yang baik di masa jahiliyah, ya, yang baik-baik diambil, yang buruk-buruk tidak diambil di masa jahiliyah. Dan Rasul menyempurnakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan akhlak yang jelek dimansukh, dihapus, tidak dipakai. Dan seperti sekarang, ini kan adat istiadat, ya, bagus dan seterusnya, seterusnya. Kita umat Islam. Umat Islam kembali kepada aturan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam.